Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa udalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama aw ajhala yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah rabbul alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, dan yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah bersyukur. Tidak ada yang lain kecuali bersyukur. Minimal wujud syukur, alhamdulillah, tak boleh lepas dari lisan untuk selalu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin insyaallah. Saudaraku mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Kita masih menggali spirit dan motivasi dari surat Al-Asr. Surat Al-Asr, Allah berfirman dalam surat ini, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang kurang lebih artinya wal asr itu demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mengerjakan amal soleh, wa tawasaw bil haqq, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Saudaraku ikhwatad din hafizakumullah, ini surat yang sungguh sangat luar biasa. Begitu luar biasanya sampai Imam Syafi'i, kemarin sudah kita bahas, menyatakan lau tadabbarun nas hadhihi surah law wasya'athum. Ada manusia itu mentadaburi, menggali spirit dan motivasi dari surat ini, law wasya'athum. Sungguh manusia, cukup bagi manusia itu untuk menjadikan hidayah, petunjuk dalam kehidupannya. Ini surat sungguh sangat luar biasa. Nah, kita coba ingin membahas, melanjutkan kajian kita untuk kita gali spirit dari wal asr. Wal asr sebagaimana kemarin yang sudah kita bahas, bahwa itu adalah makna waktu, ya. Asr itu adalah waktu. Wal asri artinya Allah bersumpah dengan waktu. Waktu itu ada banyak kemungkinan. Bisa jadi waktu yang dimaksud adalah masa atau bentangan waktu antara manusia itu lahir sampai manusia itu meninggal dunia. Jadi bentangan manusia hidup dari manusia lahir sampai manusia meninggal dunia, itu masuk kategori al-asr. Jadi Allah bersumpah dengan wal asr tersebut, yaitu demi waktu di mana manusia hidup. Demi waktu di mana manusia hidup, di mana di waktu manusia hidup pasti ada sedih, ada senang, ada saat-saatnya banyak duit, ada saat-saatnya nggak ada duit, gitu kan ya. Ada saat-saatnya sakit, ada saat-saatnya sehat, ada saatnya mulia, dan ada saat-saat penuh kehinaan. Itu seperti itu mitra muslim tentang asr, makna yang pertama. Asr makna yang kedua, mitra muslim hafizakumullah, itu adalah waktu asar. Waktu asar. Jadi Allah bersumpah dengan waktu asar karena memang asar atau waktu asar itu waktu tengah-tengah dalam 5 kali waktu kita salat. Yang ketiga, asar di sini adalah waktu munculnya Nabi Muhammad SAW di pentas kehidupan di dunia dan membalikkan keadaan, merubah peradaban luar biasa sehingga bisa menjadi peradaban manusia menjadi peradaban manusia yang luar biasa juga. Dan inilah makna al-asr
menurut beberapa pendapat para ulama. Nah, di sini saudaraku ikhwatadina hafizahumullah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, mitra muslim hafizahumullah, yaitu wal asri, itu Allah bersumpah itu dengan waktu. Dan ternyata kalau kita lihat mitra muslim hafizahumullah, Allah itu memang banyak sekali bersumpah, terutama terkait dengan waktu, ya. Allah itu banyak sekali bersumpah terkait dengan waktu. Dan hampir semua periodisasi waktu itu sama Allah dibuat sumpah dengan, ya. Seperti misalnya wal fajri. Jadi sebelum subuh itu wal fajri, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Kemudian was subhi idza tanaffas, Allah juga bersumpah dengan waktu subuh. Kemudian berikutnya apa? Wadduha wal laili idza saja. Jadi Allah bersumpah dengan waktu duha. Dan berikutnya apa? Zuhur, Allah bersumpah dengan waktu zuhur. Wan nahari idza tajalla, demi waktu siang hari ketika terang menderang. Terus kemudian Allah juga bersumpah berikutnya wal ashri, dengan waktu asar. Dan setelah itu Allah juga bersumpah wal laili, dengan demi waktu malam. Artinya Allah ini banyak sekali bersumpah dengan waktu. Allah ini banyak bersumpah, dan lebih banyak sumpah yang digunakan oleh Allah adalah dengan waktu. Bahkan ada benda-benda langit yang terkait dengan waktu pun sama Allah dibuat sumpah, gitu kan, ya. Seperti wasyamsi wal qamari fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Garis edar atau letak-letak bintang, mawaqi'in nujum pun sama Allah dibuat sumpah. Wan najmi, dan bintangnya sendiri sama Allah juga dibuat sumpah, saudaraku ikhwatadina fillah. Ini semua terkait dengan waktu. Jadi Allah banyak nian bersumpah dengan waktu. Why? Kenapa Allah banyak nian bersumpah dengan waktu? Dan terkait dengan surat yang kita bahas ini adalah wal asr, juga Allah bersumpah dengan waktu. Itu kata para ulama, satu, seolah Allah ingin ngasih petunjuk kepada kita mitra muslim hafizahumullah, seolah Allah ingin ngasih tahu kepada kita bahwa waktumu itu banyak, gitu kan, ya. Waktumu itu banyak. Jangan sampai ketika ditanya kenapa tidak ikut kegiatan, berkata saya tidak punya waktu. Karena apa? Karena orang yang berkata saya tidak punya waktu, sesungguhnya dia mati, Mas Nasir, mitra muslim. Kenapa? Hanya orang mati yang tak punya waktu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, mitra muslim hafizahumullah, kalau ditanya atau kalau diajak orang ayo sholat, ya, jangan bilang tantar sih, saya nggak punya waktu. Astagfirullahaladzim, itu sesungguhnya orang itu mati, ya kan. Waktu banyak, begitu banyaknya Allah kasih petunjuk kepada kita. Semua waktu, semua periodisasi waktu, semua level-level waktu dibuat sumpah sama Allah Rabbul Alamin. Allah yang ngasih petunjuk, Allah yang ngasih hidayah kepada kita umat manusia, hamba-hambanya, bahwa waktu itu banyak. Jangan sampai bilang kita nggak punya waktu, saudaraku, ya. Karena orang yang tak punya waktu adalah mayit. Orang yang sudah menjadi mayit, orang yang sudah mati, itu orang yang nggak punya waktu. Hanya jenazah lah yang belum punya waktu, karena semua apa yang dilakukan oleh jenazah adalah orang yang hidup yang melakukannya, saudaraku ikhwatadina fillah. Jadi jangan bilang tak punya waktu. Tak punya waktu untuk ngaji, tak punya waktu untuk ibadah, tak punya waktu untuk kebaikan, ya. Terus selama ini apa yang dimiliki? Padahal sesungguhnya waktu itu banyak, luar biasa. Ini yang pertama, kenapa Allah itu banyak bersumpah dengan waktu. Yang kedua, saudaraku ikhwatadina fillah, kenapa Allah itu banyak bersumpah dengan waktu? Seolah Allah juga ingin mengingatkan kepada kita bahwa begitu banyaknya waktu itu, sebenarnya nggak ada orang kehilangan waktu, karena banyak begitu kan. Jadi kalau umpamanya random itu kan, ya, kalau ada sesuatu warna merah itu di antara warna pelangi, tapi warna merahnya banyak itu kan, ya. Kalau kita ambil itu warna merah, kelereng warna merah, karena kelereng warna merahnya banyak, pasti salah satu kita dapat gitu loh. Kecuali kalau kelerengnya warna merahnya satu di antara kelereng-kelereng yang lain itu kan, ya. Maka mungkin randomnya itu lama kita dapatnya itu kan. Dan di sini waktu kita banyak. Jadi kalau ada orang sampai kehilangan waktu, itu namanya apa? Al-namnu wal kebacutu. Kenapa mitra muslim? Sekali kita ini hilang itu waktu, itu nggak akan pernah bisa kembali lagi. Sekali waktu itu hilang, nggak bisa kembali lagi. Karena itu ada pernyataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini menjadi quotes yang baik bagi kita. Rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari itu diperolehnya esok hari.
Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin dapat diharapkan kembali esok. Jadi jangan sampai waktu itu berlalu begitu saja tanpa ada kemanfaatan sama sekali. Waktu itu banyak, maka haruslah kita ambil waktu itu, jangan sampai berlalu begitu saja. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah, yang kemarin sudah saya bahas bahwa ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, itu lalai dan tertipu dengan kedua nikmat. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah waktu luang, waktu kosong gitu kan ya. Waktu luang itu nikmat luar biasa, dan ternyata manusia, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, tidak memanfaatkannya. Jadi itulah banyak kenapa Allah bersumpah dengan banyak waktu. Karena itu kalau sampai ada manusia terlepas waktunya, hilang waktunya, terus gak punya waktu, lafi khusrin, sungguh dalam kerugian yang nyata. Nah, supaya gak rugi mitra muslim hafidhakumullah, ayo kita coba kembali kepada surat Al-Asr supaya gak rugi ini. Ada 4 yang Allah berikan kepada kita. Siapa saja yang dalam jiwanya itu ada 4 hal ini, mitra muslim hafidhakumullah, sungguh itu adalah manusia-manusia yang tidak rugi, alias manusia-manusia yang sukses. Yang pertama adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu kata Allah Rabbul Alamin gak masuk kategori innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ya, orang beriman itu mesti sukses gitu. Makanya mitra muslim hafizakumullah, yang alhamdulillah luar biasa di sini yang digunakan oleh Al-Qur'an, oleh firman Allah, oleh Allahu Rabbul Alamin, alladzina amanu, yaitu iman yang standar gitu kan. Iman yang standar ya, bukan al-mu'minun. Lah kalau al-mu'minun, waduh, tinggi banget tuh grade-nya yang diminta oleh Allah. Ahli bangun malam, ahli puasa, ahli Al-Qur'an, ya kan? Artinya selalu dekat dengan Al-Qur'an. Ahli sodako, selalu sodako. Itu minal mu'minin, itu orang-orang mukmin. Jadi jiwanya disifati dengan keimanan. Ternyata untuk menjadi tidak merugi yang luar biasa, supaya jadi sukses, sederhana kata Allah. Yang pertama, alladzina amanu, yaitu beriman secara aktivitas, sederhana, standar. Apa? Minimal lisan ini selalu berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gitu tuh saudaraku. Makanya di surat yang lain tuh Allah pernah berkata apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan illa wa antum al-mu'minun. Bukan begitu. Illa wa antum mu'minun. Bukan, tetapi illa wa antum muslimun. Artinya apa? Mitra muslim standar gitu loh. Jadi orang sukses itu kriterianya dia mukmin, dia beriman, dalam arti yang paling standar sekalipun dia sudah masuk kategori sukses. Makanya ketika ada hadis Nabi yang menyatakan man kana fi akhiri kalimatihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa di akhir kalimatnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, itu masuk surga. Itu masuk surga itu pasti, semua umat Islam itu pasti masuk surga, saudaraku ikhwatadina fillah ya kan ya. Cuman kan ada yang mampir dulu ke neraka gitu kan ya. Tapi kan tetap nanti mitra muslim panggonane kata orang Jawa, tempat tinggalnya orang muslim itu ya di surga itu. Jadi kalau ada orang muslim yang tinggal di neraka, itu sesungguhnya cuma ngekos. Ini namanya ngekos itu sebentar, atau cuma ngontrak, atau cuma mampir. Karena selama di dalam hatinya mangkana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman, di dalam hatinya masih ada keberimanan kepada Allah Rabbul Alamin, masih ada tauhid la ilaha illallah, tidak pernah mensekutukan dengan siapapun, dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai utusan dan rasulnya, serta mencintainya, maka sederhana saja, maka masuk surga itu saudaraku, ya enggak, masuk surga. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya kalau ada orang yang berzina dan mencuri, ya tetap masuk surga, tapi mampir dulu ke neraka, dibilas dulu Mas Nasir, dicuci dulu, ya paling sehari 2 hari, ya kan, sehari ya kali 1000 tahun kan begitu kan ya, dicuci, setelah itu baru dimasukkan ke surga itu kan ya. Jadi orang kalau sudah masuk surga nggak akan pernah keluar lagi, tapi kalau ada orang masuk neraka, ada kemungkinan masih bisa keluar. Tapi kalau udah masuk surga nggak mungkin keluar lagi itu saudaraku. Dan orang
Islam dengan alladzina amanu, itu adalah mesti masuk surga. Dan di antara bentuk atau kriteria dalam Islam itu kenapa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzaban, terlepas dari siksa api neraka, terlepas dari neraka masuk ke surga. Artinya faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang ditarik dari neraka kemudian dimasukkan ke surga, faqad faz, itu adalah sukses. Jadi mitra muslim kepingin sukses, tidak masuk kategori innal insana lafi khusrin, minimal nih alladzina amanu harus ada dalam jiwa kita. Ayo jangan sampai kita mati kecuali masih berselimut keimanan kepada Allah Azza wa Jalla Jalaluh, gitu kan ya. Jadi soal kemudian belum bisa kualifikasi atau kualitas ibadahnya maksimal, gitu kan ya, belum bisa sholat malam atau bla bla macam-macam, tilawah Al-Quran, ya proses menuju ke sana tetap harus terjadi. Tetapi selama di hati kita masih ada Allah, selama di hati kita masih ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah itu termasuk alladzina amanu. Begitu tuh. Itu yang pertama, supaya tidak masuk innal insana lafi khusrin. Yang kedua apa? Wa amilus salihat. Wa amilus salihat. Yang kedua ini adalah ya beramal soleh, gitu kan ya. Dan iman amal soleh ini nggak bisa dipisah, gitu loh, mitra muslim. Disebut amalan soleh itu ya dasarnya iman. Ada orang amalannya soleh, kata orang nih, kenapa? Suka berbagi, bla bla bla, kan begitunya, Mas Nasir. Suka membantu orang, dengan tetangga baik banget, tapi dengan Allah nggak baik, gitu. Dengan Allah nggak baik, artinya hubungan dengan Tuhan nggak baik, gitu kan. Dia nggak percaya sama Allah, dia nggak percaya sama Rasulullah. Itu kalau dalam bahasa bahasa Al-Quran, fahabitat a'malum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dalam bahasa Al-Kahfi itu kan ya, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kata Allahu Rabbul Alamin, orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, kemudian tidak percaya dengan nanti akan bertemu dengan Allahu Rabbul Alamin, alias tidak percaya dengan hari akhir, gitu misalnya. Maka apa yang dilakukan oleh dia, sebaik apapun aktivitasnya, amalnya, dengan mungkin sampai orang memuji-muji amalannya karena dia berbagi yang luar biasa, fahabitat a'maluhum, gugur semua amalnya itu. Tidak ada baiknya di hadapan Allah. Mungkin manfaatnya terjadi, mungkin manfaatnya itu ada di dunia, tapi bagi si pelaku ini nggak akan dapat apa-apa. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak ada timbangan sedikit pun di sisi Allahu Rabbul Alamin. So, mitra muslim hafizakumullah, bagaimana supaya kita tidak masuk kategori innal insana lafi khusrin? Iman, amal soleh. Dan amal soleh ini kalau sudah iman, tinggal menghiasi amal soleh kita dengan 3 I. Apa I? Yang pertama ikhlas. Ayo ikhlaskan amalan kita, itu kan ya. Jangan karena ingin famous, jangan karena ingin pujian, jangan karena ingin populer. Biarlah kita nggak populer di kalangan manusia, tapi kita populer di kalangan makhluk-makhluk yang ada di langit, itu kan ya. Orang yang bersedekah, misalnya sedekah ya, bukan zakat. Kalau zakat itu justru sunnahnya harus dikasih tahu, gitu kan ya. Tapi kalau sedekah itu sedekah sunnah, ya bolehlah bersembunyi-sembunyi, nggak ada masalah. Biarlah orang menuduh nggak tahu sedekah, gitu misalnya, gitu kan ya. Oh, cuma zakat tok misalnya gitu, atau belum zakat tapi dia sering bersedekah karena memang belum waktunya dia kena kewajiban zakat karena uangnya belum sampai nisab. Tapi kan dia punya duit, kalau meskipun belum sampai nisab, dia banyak bersedekah, tapi gak banyak orang tahu. Tiba-tiba udah ditaruh aja nasi itu di masjid, nggak ada orang tahu. Mungkin orang-orang mencemooh, tetapi makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan makhluk Allah, malaikat yang ada di bumi akan mengenalnya sebagai ahli sedekah. Ada orang kemudian tidak diketahui dia senang membaca Al-Quran, gitu kan, Masya Allah, saudaraku akhwatadina fidhahumullah. Nggak ada orang yang tahu, sehingga banyak orang yang mencemooh, mencibirnya, oh gak tahu ngaji misalnya. Biarlah tidak apa-apa seperti itu, mitra muslim. Yang penting makhluk langit itu mengenal, dan kita famous di makhluk langit itu ya. Itu makanya ujian bagi para ustadz-ustadz yang famous ya, yang terkenal di YouTube itu kan ya. Ya itu ujian berat bagi beliau-beliau ini kan ya, dan mudah-mudahan ya
terkenal di YouTube juga terkenal di YouTube langit gitu kan ya. Itu saudaraku, keikhlasan itu sangat penting. Yang kedua apa? Ittiba, ya harus ngikutin syariat. Jangan sampai kita ini amal soleh tapi nggak ngikutin syariat. Yang ketiga apa? Istiqomah. Istiqomah. Inna ahabbal a'mal indallahi adwamuha wa in qallah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan yang paling dicintai di sisi Allah itu adalah adwamuha. Itu amalan yang istiqomah, amalan yang rutin gitu kan. Wa in qallah, meskipun amalan itu adalah sedikit. Meskipun amalan itu tidak banyak, tapi kalau dilakukan dengan rutin, maka insyaallah saudaraku, ikhwatan din hafizakumullah, itu nanti akan menjadi amalan yang dicintai sama Allah Rabbul Alamin. Ini amalan soleh. Nah, orang yang amalan solehnya bagus, berkualitas, ini orang sukses. Tidak masuk kategori innal insana lafi khusrin. Ngapunten Mas Nasir ya, saya tambah sedikit. Misalnya begini, misalnya ada orang hidupnya, mohon maaf, nonton TV aja, hidupnya YouTubean, hidupnya gamers gitu saja ya. Nggak ada ibadah, nggak ada awalan sunnah. Maka sekalipun misalnya game ya, main game, nonton YouTube itu adalah minal mubahat, nonton TV adalah minal mubahat. Tapi kalau dalam hidupnya itu banyak hal-hal yang mubah, sedikit hal-hal kebajikan, kesunahan yang dilakukan, apa itu? Kan rugi itu kan ya. Rugi banget hidup di dunia kok nggak ada karya gitu kan ya. Saya bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin bisa kerjasama sama teman-teman di Suara Muslim ya kan, yang menekan saya secara tidak langsung gitu kan ya, untuk selalu berkarya, untuk membuat tulisan bla bla, untuk buat artikel itu tiap minggu itu. Kadang saya juga kalau sudah kehabisan materi itu ya mendaur ulang tema-tema yang bertahun-tahun yang lalu itu saya kelola lagi untuk kita bisa tampilkan yang terbaik. Jadi saudaraku mitra muslim hafizahumullah, harus hidup ini dalam satu hari harus tambah ilmu, tambahan manfaat. Nah, itulah amal soleh, itulah sukses saudaraku. Dan yang kedua, ketiga nanti kalau ada waktu nanti kita akan coba bahas supaya kita menjadi orang-orang yang sukses, tidak masuk kategori innal insana lafi khusrin. Insyaallah. Wallahu a'lam. Ya, tadi di awal Ustaz Muhammad Junadi Sahal MAG menyampaikan sukses itu sederhana. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beramal soleh, dan dalam beramal soleh ini ada 3 ya, ada ikhlas, kemudian ittiba, dan istiqomah. Berikutnya ada 2 lagi tips, tapi kita harus berbagi dengan mitra muslim yang juga ngisi hari ini. Telepon 0356245555, WhatsApp 08553000. Dan silahkan juga bertanya melalui live YouTube Suara Muslim TV. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang waktu Pak Ustaz ya. Waktu itu kan sangat berharga. Orang sukses itu karena menghargai waktu. Kita harus sangat-sangat menghargai waktu. Karena dikatakan juga waktu itu adalah uang. Kalau kita nggak bisa menghargainya, pasti kita akan rugi. Nah di situ kita itu yang namanya waktu itu kan nggak menunggu di saat kita sholat aja Pak Ustadz ya. Dimanapun kita berada, selagi ada waktu, apa yang kita bisa ucap, berdoa, ya berdoa, berzikir, wirid, apa itu, sholawat, dimanapun itu kan nggak apa-apa Pak Ustadz ya. Ya. Di saat kita mengingat waktu. Dan waktu itu kan sumpah dari Allah Ustadz. Manusia yang bersumpah. Dan yang satu lagi gini Pak Ustadz, kita itu meskipun melakukan keimanan yang kuat, jadi orang soleh, muslim, takwa, selalu menghadap Allah dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita nggak baik sesama manusia itu kan juga merugi. Kita kerjakan, pokoknya kita cari yang baik-baik. Tapi kalau kita nggak selalu mengingat Allah, kita juga merugi Pak Ustadz ya. Jadi kalau kedua-duanya itu kan harus jalan bersama Pak Ustadz ya.
Itu kan yang namanya apa, di awal kita juga berjalan, di manusianya juga kita harus berjalan bersama. Ya. Jadi itu hablum minallah, hablum minannas itu Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Maryam ya, Ibu Maryam. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun silahkan. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sodikun. Ini Ustaz, sukses itu kan kategorinya beda. Suksesnya orang yang beriman dengan suksesnya orang kafir, kan begitu. Ya, Ya. ya. Terus kalau di surat pertama ayat itu ditujukan pada manusia, seluruh manusia. Tapi yang bisa mengambil di situ itu adalah orang-orang yang beriman, yang menunaikan sholat, mengerjakan amar soleh, terus dari kebenaran, gitu kan. Ya. Terus apa namanya, terus siapkah orang iman yang suci? Apakah ada kata iman itu kan ada yang etik. Waalaikumsalam. Ibu Maryam tadi yang pertama tentang berzikir ya. Ini katanya bisa kita gunakan kapan saja, di mana saja, menggunakan kemudian dengan semangat ini dan hablum minallah dan hablum minannas yang harus bang dan kemudian Pak Sodikun tentang siapakah ya Ustaz. Ya, maaf, suara Mas Nasir putus-putus ya. Kayaknya sinyal saya nggak ada masalah nih, saya lihat. Mungkin sinyalnya Mas Nasir. Tapi kalau yang lain kok tadi untuk pas waktu iklan tidak ada masalah ya. Jadi saya, oh ya, koneksi internet saya nggak stabil ini. Sebentar, mohon maaf ya. Jadi koneksi internet tidak stabil. Oke. Jadi baik, tapi bisa didengar ya? Bisa didengar. Cek, bisa didengar sih. Oke, kalau gitu saya terima telepon berikutnya dulu Ustaz ya. Ya, oke. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aan ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aan. Saya ingin tanya, sebenarnya waktu itu kan banyak ya, punya salat, riwayat, dan seterusnya. Dan biasa asar, ada malam, ada subuh, ada duha gitu. Tapi saya memperhatikan Ustaz bahwa sepertinya yang paling baik atau yang paling menarik untuk dibahas adalah surat Al-Asri. Kenapa ya Ustaz? Dalam Al-Asri itu ada apanya? Ya. Sangat menarik untuk dibahas. Apa mungkin karena seperti yang disampaikan Ustaz tadi, ada 3 kriteria tentang waktu asar, yaitu yang pertama saya kurang mengerti, yang kedua waktu asar adalah waktu tengah-tengah. Yang ketiga waktu asar adalah munculnya Rasul asar, itu memang sangat menarik
untuk dibahas dan untuk diikuti gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari mitra muslim yang sudah masuk tadi ke telepon ya, dan juga saya mengucapkan terima kasih. Ada yang menyapa di YouTube ini, Pak Abdullah dari Lamongan, alhamdulillah ikut menyimak katanya. Kemudian Ibu Apiah juga menyimak di YouTube. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Dan Ibu Ainur di Gresik ya, Bunda Yuli, ini WhatsApp ya. Kemudian Bu Nurul di Sidoarjo, Pak Ashari, Bu Fakiha, dan Pak Edi. Ini minta artikel. Akan ya, ini kita jawab Ustaz. Tadi pertanyaannya sudah bisa ditangkap ya? Yang Bu Maria itu coba diulang sedikit yang Bu Maria yang Bu Mariam itu menggunakan waktu-waktu senggang, waktu luang itu untuk sholawat, zikir gitu Ustaz. Yang pertama. Kemudian yang kedua tentang orang yang bersumpah. Manusia ini bersumpah tapi dikasih Al-Quran ya. Gimana itu katanya? Biasanya kan para pejabat gitu ya. Yang terakhir habluminallah dan habluminannas. Ya, baik. Jadi yang pertama ya justru itu bagus Bu Maryam ya, bahwa di waktu-waktu luang panjenengan itu memanfaatkannya dengan baik, itu suatu hal yang luar biasa. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Bahwa ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu atau maghbun itu tidak menggunakan dengan baik gitu kan ya, yaitu as-sihhatu wal faragh. Di nikmat sehat dan nikmat al-faragh. Al-faragh itu waktu luang. Jadi ketika waktu luang diisi dengan hal yang positif. Itu yang bagus, itu termasuk kriteria bagaimana menjadi sukses gitu kan. Tidak kategori innal insana lafi khusrin, yaitu apa? Wa amilis shalihat. Masuk kategori orang yang banyak beramal saleh. Di waktu nganggur jenengan misalnya habis ya masak, terus kan jeda sedikit berzikir, bersolawat, wah keren banget itu. Lanjutin tuh Ibunda Maryam ya, mudah-mudahan terus bisa menjadi istiqamah nanti. Yang kedua, saudaraku ikhwatadina fillah, tentang apa tadi, hablum minannas hablum minallah itu kan. Jadi masalah hablum minannas dan hablum minallah ini ya itu bagian daripada amal soleh itu kan ya. Bahwa seperti yang saya katakan tadi mitra muslim, bahwa amalan soleh kita itu fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Amalan kita itu tidak akan ada artinya apa-apa di sisi Allah Rabbul Alamin kalau kemudian kufur kepada Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kapan hari ada teman yang cerita di sebuah tempat di Amerika, itu penduduknya sangat ramah banget gitu kan, sangat ramah banget. Nah kemudian dia banding-bandingkan dengan penduduk yang ada di Mekah itu kan, yang kadang-kadang nggak ramah katanya begitu kan ya. Padahal ada juga yang ramah itu. Nah mitra muslim hafizakumullah, ketika saya mendengar cerita itu, saya bilang bahwa yang namanya amal soleh itu harus ada prinsip keberimanan kepada Allah Rabbul Alamin. Ada prinsip keberimanan kepada Allah. Karena dengan keberimanan itulah kemudian amalan kita terangkat menjadi amalan yang soleh di sisi Allah Rabbul Alamin. Itu yang Bu Maryam. Yang Pak Sodikun? Halo Pak Sodik. Siapakah orang beriman yang sejati itu? Siapakah orang beriman yang sejati? Oh ya. Jadi semua muslim yang kemudian mempertahankan akidahnya itu masuk kategori iman yang sejati. Cuman kemudian kualitasnya itu berbeda-beda. Makanya saya selalu membedakan antara alladzina amanu dengan wal mu'minun. Itu selalu saya bedakan, mitra muslim. Kalau alladzina amanu itu adalah orang-orang yang beriman standar gitu kan. Dan itu sejati gitu loh. Sejati itu dalam arti itu iman yang benar gitu loh ya. Yaitu menancapkan di jiwanya kalimat la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Itu adalah iman yang sejati tapi standar. Alladzina amanu. Beda dengan wal mu'minun.
Kalau al-mu'minun itu mitra muslim hafizahumullah adalah orang-orang yang memiliki sifat keberimanan yang begitu tinggi, kualifikasinya juga luar biasa, mau berkorban jiwa dan raga untuk Allahu Rabbul Alamin. Ini minal mu'minin gitu kan, minal mu'minin. Jadi itu beda itu kan. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ketika mengartikan ittaqullah haqqa tuqatih, itu adalah seseorang yang tidak bermaksiat kepada Allah sedikit pun, tidak pernah kufur terhadap nikmat Allah sedikit pun, tidak pernah lupa kepada Allah sedikit pun, gitu kan. Itu kan angel, Mas. Itu kan berat banget itu model keberimanan seperti itu. Makanya lanjutan ayatnya itu illa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Allah tidak berkata kecuali dalam kondisi mukmin. Jadi muslim ini ada berimanan yang sangat standar ya. Semuanya adalah iman yang sejati gitu kan ya. Karena iman yang enggak sejati adalah kufur. Iman yang enggak sejati adalah kufur. Iman yang enggak sejati di dalamnya ada nilai-nilai kesyirikan. Itulah iman yang tidak sejati. Itu kurang lebih seperti itu ya untuk Pak Sadiqun. Wallahu alam. Ada lagi Mas Nasir? Oke, Ibu Aan ya yang menanyakan tadi tentang dari sekian banyak waktu yang Allah bersumpah di dalamnya, kok kayaknya waktu asar ini yang paling menarik dibahas, Ustaz. Kenapa ya? Ada apa dengan waktu asar ini? Asar ini. Ya, wahafidhu 'ala salawati was salatil usta, begitu ya ayatnya. Ketika Allah berfirman dengan kalimat bahwa yang kurang lebih terjemahnya, jagalah sholat kalian yang 5 waktu dan sholat wusta. Para ulama mufassir, mayoritas mufassir mengartikan sholat wusta itu adalah sholat asar. Ini kan juga menjadi diskusi gitu loh, mitra muslim, Bu Aan ya kan. Sudah ada perintah menjaga 5 waktu sholat, tetapi kenapa kok secara spesifik sholat wusta disebut gitu kan? Sholat wusta ini adalah sholat asar, karena wusta itu kan tengah-tengah gitu kan ya. Tengah-tengah antara subuh dengan duhur, tengah-tengah antara maghrib dan isya. Nah, tengah-tengahnya adalah wusta, itu namanya asar. Kenapa disebut secara spesifik? Karena memang yang paling susah untuk sholat tepat waktu itu adalah sholat asar, terutama bagi para pekerja itu kan ya. Itu kan berat banget sholat asar tepat waktu gitu kan ya. Ya kalau sholat duhur rata-rata wah tepat waktu, karena memang istirahat di waktu duhur. Jadi nek waktu duhur gak tepat waktu tuh nemen banget gitu loh ya. Nah, asar itu bisa jadi waktu bekerja, bisa jadi waktunya di lapangan gitu kan ya. Dan bagi yang nggak bekerja, asar itu apalagi kalau asarnya itu jam 2:30 itu kan ya. Kalau di Indonesia kan begitu kan, jam 3 itu kan ya. Itu kan waktu-waktu kita masih istirahat kadang-kadang. Kalau orang yang nggak kerja, misalnya ibu-ibu yang ada di rumah misalnya, jam 1 sudah aktivitas selesai itu kan tidur, laya-laya itu kan. Bablas biasanya mesti bablas itu kan begitu kan. Itu berat gitu. Makanya Allah kemudian memberikan peringatan. Dan dari situ kemudian Allah menjadikan sumpah. Ada juga yang menyatakan kenapa waktu asar? Karena asar itu dari kata asyarah. Asar itu kemarin kan sudah saya jelasin, menekan atau memeras. Jadi asar itu adalah memeras gitu kan. Jadi waktu di akhir seseorang kerja keras. Jadi mulai pagi sampai sore itu kan bekerja, memeras keringat, membanting tulang kan begitu. Nah, diperas itu. Nah, saripatinya muncul. Nah, kalau kemudian di akhir waktu tersebut perasannya kosong, sungguh itu masuk kategori merugi, karena ya seperti orang meres jeruknya ternyata nggak ada saripatinya, kan kecewa begitu kan ya. Maka disitulah Allah menggunakan asar sebagai sumpah supaya manusia ini benar-benar dengan waktu luangnya memanfaatkan sedemikian rupa. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Baik, demikian ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui telepon. Satu telepon lagi terakhir Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Pak Bayu. Pak Bayu. Iya,
Pak Bayu di Surabaya. Ya, oke, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil banget suaranya nih Pak Bayu ya. Yang saya untuk berpikir nanti dan antisipasi kita ambilkan setelah itu. Kalau petang itu akan kita petang. Oke. Ya. Otomatis yang petang. Ya, baik, terima kasih Pak Bayu. Ditunggu ya jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang zikir tadi Ustadz ya, pagi dan petang. Kalau yang petang itu Ustadz, apakah setelah asar itu sudah masuk zikir petang atau habis maghrib? Ya, ini maksud dengan zikir petang itu. Ya, jadi kalau habis asar kan sore. Jadi ada sore, kalau dalam bahasa Indonesia loh ya, ada sore, ada petang, ada malam. Jadi kalau petang itu ya dari maghrib itu ya guru bersyams sampai kemudian tenggelam begitu jauh itu dari ufuk, yaitu sampai isya itu. Makanya kebiasaan kalau di desa-desa itu justru dari mulai maghrib sampai isya itu nggak turun dari surau, dia berzikir di situ ya kan ya. Nah kalau petang tapi di dalam bahasa Arab kan zikir itu masa fil masa was sabah gitu kan. Masa itu sore gitu kan. Tidak dibedakan petang atau sore malam itu. Jadi ada masaan, ada lailan gitu kan. Ada masaan, ada lailan, ada sore. Nah, sore itu kapan? Dari boleh ba'dal asar sampai kemudian qoblal maghrib. Itu sudah masih masuk kategori masaan. Ada menyatakan masaan itu dari mulai ba'dal asar atau asar itu sampai kemudian maghrib itu adalah masaan. Jadi bagaimana petang? Ada ulama yang kemudian berzikirnya itu sebelum maghrib, yaitu sudah berzikir petang ya. Ada yang kemudian sampai maghrib, setelah maghrib pun berzikir petang gitu kan ya. Boleh pilihannya di mana saja, nggak ada masalah itu mitra muslim. Memang ada ulama yang menyatakan itu sore hari ya, karena pas waktu sore itu terjadi pergantian sip-sipan malaikat gitu kan dalam hadis yang lain. Nah, di saat terjadinya sip-sipan malaikat itu kan nanti malaikat ditanya sama Allah, lagi ngapain hamba-hambaku ketika kau tinggal? Lagi berzikir Allah. Oh, itu kan satu laporan yang baik gitu kan. Lagi ngapain hamba-hambaku ketika kau tinggal? Lagi turu ya Allah, kan nggak enak itu kan. Laporannya lagi turu itu kan, lagi ngorok kan begitu kan. Makanya kenapa itu pula orang-orang dulu itu tidak menganjurkan tidur setelah petang gitu kan ya. Maaf, tidur setelah asar gitu kan. Itu kurang lebih wallahu a'lam ya. Jadi Pak Bayu terima kasih. Ya, simpulan sekaligus menutup saya tutup sekalian saya selesaiin ya. Jadi mitra muslim hafizahumullah, dua hal ini harus ada dalam kehidupan kita, yaitu keberimanan dan amal soleh, supaya kita menjadi orang-orang yang sukses, tidak masuk kategori innal insana lafi khusrin. Yang ketiga dan keempat itu adalah apa? Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Intinya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr itu yang namanya watawassaw itu saling menasihatin. Baik dalam konteks kebenaran, lebih-lebih dalam konteks bagaimana mengusung kebenaran dengan kesabaran. Itu harus ada dalam jiwa kita supaya kita menjadi orang yang sukses. Artinya orang yang sukses itu adalah orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang yang hidupnya selalu mengajak kebenaran. Baik mengajak dirinya untuk melakukan kebenaran maupun mengajak orang lain untuk melakukan kebenaran. Bukankah orang sukses itu bukan hanya sebagai orang yang soleh, tapi juga orang yang muslih, Mas? Kalau soleh saja itu cuma dua, iman dan amal soleh. Tapi kalau muslih, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Orang yang sukses, orang yang tidak merugi, bukan hanya soleh untuk dirinya sendiri, tapi dia soleh untuk orang lain, soleh untuk kerabatnya, soleh untuk tetangganya, soleh untuk yang lainnya. Dan itulah yang disebut dengan muslih. Dan muslih itu terkafar dalam dua kategori yang terakhir tadi itu, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Yuk mitra muslim hafizahumullah, jadilah orang-orang yang tidak merugi, tidak termasuk innal insana lafi khusrin. Jadilah orang-orang yang benar-benar sukses, itu orang yang soleh dan muslih, orang yang soleh untuk dirinya dan mampu bisa memberikan kesalehan kepada orang sekitarnya dengan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Apapun profesi kalian, apapun profesi Anda mitra muslim, apakah dokter, apakah penyiar, apakah petani, apakah pebisnis, pengusaha, apapun profesinya, apakah ustadz,
harus menjadi muslih, yaitu menjadi dai Allahu Rabbul Alamin. Menjadi seorang dai tak harus jadi ustadz. Menjadi seorang dai tak harus jadi guru ngaji. Siapapun profesinya, apapun profesi dan siapapun dirinya, harus menjadi dai Allah yang selalu mengajak kebajikan-kebaikan kepada orang lain untuk bisa menjadi diri muslih dan soleh. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.